Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengulang lagi ya, supaya ini di-record, tadi belum di-record. Minggu depan, yaitu sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 18, berarti minggu depan tanggal 25 ya. Tanggal 25 Maret, sesuai dengan jadwal, yaitu jam 8, kita akan UTS. Ya, kita akan UTS. UTS-nya adalah tertulis, kemudian dilakukan hanya pada jamnya, yaitu jam 8 selama 2 jam. Seandainya saya nanti kasih pengumuman dulu, kita mulai jam 8:10 gitu, maka deadline-nya menjadi jam 10:10. Jadi 2 jam itu 2 jam pengerjaan. Hanya dikumpulkan di Edmodo, formatnya hanya PDF, tidak boleh mengumpulkan link di Edmodo, tidak boleh mengumpulkan ke email. Kenapa begitu? Karena kalau di email sangat mudah hilang. Bisa jadi masuk spam, bisa jadi emailnya bounce gitu ya. Nah, kalau di Edmodo itu saya dengan sangat mudah bisa men-trace siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang sudah mengumpulkan. Itu gampang sekali di Edmodo, tinggal diklik siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang sudah mengumpulkan. Kemudian di Edmodo itu saya bisa trace waktunya dengan sangat baik. Kemudian saya bisa akses dengan sangat terstruktur gitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa hilang dan lain-lain itu sangat kecil di Edmodo. Nah, ada kemungkinan kalian fail-nya adalah pertama, walaupun ini sudah pertemuan 7, besok pertemuan 8, biasanya masih ada aja yang belum masuk ke Edmodo gitu. Ya. Nah, jadi sesegera mungkin masuk ke Edmodo, kemudian pastikan kalian kalau saya rekomen kalian 5 menit sebelum due date-nya, sebelum jamnya, kalian sudah submit, mengantisipasi internet kalian rusak gitu ya, internet kalian down dan sebagainya. Jadi you still have time buffer gitu. Nah, banyak itu yang tidak mengantisipasi itu, di 1 menit terakhir di submit tiba-tiba internetnya down, hingga yang saya hitung adalah hanya pengumpulan waktu di Edmodo gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba internetnya down, that's your own risk. Clear ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Materinya hanya yang sudah diberikan, baik sinkronus maupun asinkronus. Jadi pertemuan 1 sampai 7. Ya, nanti silakan cek materinya, ada di material saya lengkapi. Yang yang ada YouTube-nya, silahkan cek YouTube-nya. Tetapi belum tentu juga ada YouTube. Kadang-kadang kan ada trouble di waktu saya nge-save dari Zoom. Oke, shall we start? Oke, kita mulai ya. Hari ini adalah proses strategi. Kan OM itu, Operation Management itu kemarin itu ada 10 strategi ya. Kita udah bahas macam-macam quality, nanti pertemuan berikutnya kita bicara tentang misalnya location dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hari ini kita bicara tentang proses strategi ya. Ada beberapa yang sangat relevan dengan kalian as an entrepreneur gitu ya. Kalau kalian mau menjadi entrepreneur, ini beberapa sangat relevan, beberapa relevannya untuk yang bisnis besar. Jadi saya mencoba membuat yang menurut saya yang tidak relevan, yang sangat tidak relevan saya kurangi, gitu ya. Banyak sekali masalah-masalah teknis yang menurut saya tidak terlalu relevan, itu saya kurangi. Oke. The objective of
proses strategi is to build production process ya. Jadi goalnya itu kalau kita memiliki strategi proses, jadi kan bisnis itu adalah proses ya dari A to Z, dari proses dari raw material sampai ke tangan konsumen sampai feedbacknya kembali. Nah, proses strategi itu tentang itu. Bagaimana tapi lebih banyak memfokuskan pada production process ya, to transform resources into goods, mengubah resources sumber daya menjadi goods. Kalau kamu produknya membuat sepatu gitu, proses bagaimana membuat mulai dari sol, mulai dari kulit, mulai dari lem, semuanya prosesnya bagaimana hingga jadi sepatu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan servis gitu. Gitu ya. Servis kan nggak ada produksinya, Pak. Servis ada produksinya. Ingat di materi sebelumnya, ciri dari services itu adalah production itu dilakukan simultaneously dengan konsumsi. Jadi sebenarnya ketika misalnya di restoran orang membawakan makanan, itu service production. Ketika orang bikin makanan itu service production. Tapi ingat ya, service itu tidak 100% service. Service itu selalu ada produknya juga. Itu yang disebut service continuum. Jadi sebenarnya produk juga begitu, tidak 100% produk karena selalu ada layanannya. Nah, jadi untuk produk dan service, proses strategi juga harus dilakukan. Terutama jika kalian udah big company. Ya. Kalau big company harus lakukan itu. Karena kamu membayangkan nggak, kalau kamu punya 20.000 karyawan. Bagaimana itu kalau kamu nggak punya sistem, itu rumitnya luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pemilik company, dia punya 20.000 karyawan. Saya bilang, Pak, Bapak nggak implement ERP. ERP itu Enterprise Resources Planning. Jadi kayak semacam perencanaan, tapi basisnya keuangan. Bapak nggak implement, Pak. Bapak sudah 20.000 orang, bagaimana memanage-nya? Dia bilang apa? Ya, saya ini 20.000 orang memang, tetapi sebagian besar ada di kebun. Gitu. Sangat sulit membuat orang di kebun itu bisa menginput data dengan baik. Gitu. Nah, itu proses, bayangin 20.000 orang bagaimana prosesnya. Kalau dia nggak membuat sistem yang sophisticated, sistem yang kompleks sangat sulit. Nah, itu bagian dari proses strategi. Ya, bayangin dari kebun, dari raw material sampai ekspor. Raw material diolahnya berulang kali lewat beberapa pabrik sampai ekspor. Nah, kemudian bagaimana melibatkan 20.000 orang? Kalau kamu nggak punya strategi di proses, sangat sulit. Kalau misalnya sekarang kamu masih startup, ya mungkin proses strateginya tidak terlalu rumit, tetapi at least kamu bisa mendapatkan sesuatu lah ya, mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi itu dari yang akan kita pelajari. Nah, apa sih yang kita pelajari? How to produce a product or provide a service that meets or exceed customer requirements. Goalnya itu. Proses itu bagaimana kita memproduksi produk atau service yang memenuhi kebutuhan customer. Ada dua ya. Goalnya memenuhi kebutuhan customer. Yang kedua, meets cost and managerial goals. Jadi company itu selalu punya batasan-batasan cost. Jangan melebihi A, jangan melebihi B gitu ya. Kemudian misalnya profit marginnya harus sekian, kemudian misalnya fixed cost sekian, variable cost sekian. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi profitability gitu ya. Dan ada juga managerial goals. Managerial itu menentukan goalnya A, B, C, D. Kita sekarang akan menyasar pasarnya misalnya Indomie ya. Indomie sekarang kita akan menyasar pasar Eropa.
Pasar Eropa itu misalnya spesiesnya nggak boleh terlalu ekstrim gitu. Nah, itu ada managerial goals, kemudian ada target tertentu. Target sekian persen, profitability-nya sekian. Itu ada goals yang di-set oleh manajer yang harus dipenuhi. Bagaimana memenuhinya? Proses strategi harus menjawab itu. Gitu. Jadi ada dua goal utamanya, yaitu memenuhi customer expectation, yang kedua memenuhi cost and managerial goals. Nah, proses strategi, kalau kamu memiliki proses strategi yang baik, dia juga memiliki long term effect. Apa sih long termnya? Pertama, efisiensi and production flexibility. Ya, jadi kalaupun kita membentuk sistem, doesn't mean flexibility-nya berkurang ya. Nah, ini menjadi tantangan terbaru ini, artinya tantangan masa kini. Industri masa kini itu, kalau dulu industri itu rigid sekali. Kenapa? Supaya efisien, rigid. Jangan ada yang memproduksi di luar ketentuan. Nah, kalau sekarang justru banyak company itu dia memproduksi tapi juga mau memenuhi kebutuhan customer-nya, ya kalau tidak customization, semi customization. Kamu bayangin seperti Lego. Nah, Lego itu semi customized gitu. Atau Nike yang co-creation itu. Nah, bagaimana membuat proses strategi yang bisa seperti itu tantangan tersendiri. Ya, kemudian long term effect-nya adalah cost and quality. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini ada 4 basic strategis untuk proses strategis. Ini kamu harus ingat ya. Pertama adalah proses fokus, repetitive fokus, product fokus, mass customization. Ini yang saya bilang tadi, mass customization. Ini agak unik. Customization itu means disesuaikan dengan keinginan personal customer-nya, tetapi juga mass production. Nggak semua produk bisa begini dan nggak semua produk butuh begini. Misalnya Indomie. Kalau mass customization gimana rumitnya? Saya mau Indomie, tapi jangan terlalu pedas. Kecapnya ditambahin sedikit, minyaknya dikurangin sedikit, mie-nya ditambahin sedikit. Kan sulit sekali ya. Nah, itu nggak bisa. Kamu bayangkan mesinnya itu bagaimana kerjanya itu, kan sulit sekali. Tapi tetap ada ya produk-produk yang bisa mass customization. Kalau dari harga, kira-kira mana yang lebih murah? Yang mass customization atau yang mass product saja? Ayo, mana yang lebih murah? Mass customization atau mass product kalau dari harga? Anyone? Mass product ya? Produk, Pak. Ya, lebih murah mass product ya. Karena dia efisiensi yang dikejar. Ya seperti Indomie itu. Indomie itu mass product. Kalau kamu produksi pakai tangan itu hampir nggak mungkin bisa dijual seharga itu. Indomie dan mie instan lah ya. Saya nggak mau menyebut merek, nanti dikira endorse lagi. Kayak itu nggak mungkin kalau kamu buat pakai tangan, itu prosesnya dari A sampai dari beli tepung sampai membuat mie, packaging pakai tangan nggak mungkin semurah itu. Jadi dia mass product. Karena goalnya juga mass, dia jualan jutaan. Market Indomie terbesar di mana selain Indonesia? Afrika. Ya, jadi kalau kamu lihat orang Afrika itu bahkan merasa Indomie itu produknya mereka. Karena ya, Indomie punya punya pabrik di sana. Ada lagunya juga itu, Pak. Iya, lagu rapnya ada, saya pernah dengar itu Indomie. Ya itu itu hebatnya brandingnya Indomie ya. Sampai orang Afrika merasa sangat relate dengan Indomie. Indonesia juga begitu.
Dia sebenarnya menggunakan cara-cara yang sama dengan Indonesia. Di sana dia misalnya jingle di Indonesia, jingle Indomie, semua dari anak kecil sampai yang udah dewasa sangat nempel jinglenya Indomie. Sampai presiden terdahulu itu waktu kampanye meminjam jinglenya Indomie supaya dia nggak perlu educate market lagi. Yaitu strategi. Ini berbeda sama mata kuliah hari ini. Nah, ingat ya, ada 4 strategi utama ya. Proses, repetitif, produk, mass. Proses itu fokusnya kepada prosesnya, repetitif itu pengulangan. Mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Produk fokus itu fokus pada produknya, mass customization itu dia bagaimana dia mass tapi bisa customize. Karena semakin ke sini orang tuh butuh produk yang customized. Ada pertanyaan? Within this basic strategies, there are many ways they may be implement. Jadi caranya sih banyak sekali. Tapi in general ada 4 basic. Ini dia. Proses, volume, and variety. Kalau ke kanan itu volume, kalau yang yang horizontal itu volume, atau sumbu X-nya volume, sumbu Y-nya variety atau flexibility. Variety itu dianggap flexibility. Kenapa? Jadi flexibility means ya dia semakin mendekati keinginan customer. Clear ya? Yang disebut fleksibel itu dia semakin mendekati keinginan customer. Customer maunya A, saya kasih A. Customer maunya B, saya kasih B. Itu flexibility. Oleh karenanya, flexibility itu dilihat dari variety-nya, variasinya, variasi banyak produk. Produknya nggak cuma satu, produknya ada 1000 gitu misalnya. Sehingga customer maunya A, B, C, D, itu semuanya ada. Ya, semuanya ada. Dan ini ya, ini saya mau sharing. Ada big company, saya ngobrol tuh dengan salah satu, ini super big company lah ya, untuk retail dan makanan-makanan snack dan lain-lain. Ini kerasnya persaingan di industri. Dia misalnya company A gitu ya, dulu itu memproduksi coklat cair, minuman coklat. Nah, kamu bisa prediksi lah company-nya apa gitu ya. Minuman coklat. Terus saya bilang, Pak ini enak loh Pak, saya juga udah saya juga udah coba. Kenapa enak? Karena dia basisnya itu dari coklat ininya dia, coklat snacknya dia. Dan proven snacknya dia, coklatnya enak gitu. Jadi menggunakan coklat sama, dijadikan minuman coklat. Saya bilang enak. Iya Pak, memang enak katanya. Tetapi window kami itu katanya. Window itu maksudnya kesempatan kami itu cuma 6 bulan. Apa yang dimaksud dengan window 6 bulan? Jadi dalam 6 bulan itu kami harus kuasai market. Karena setelah 6 bulan, kompetitor akan memproduksi hal yang sama dan mass juga. Jadi persaingan di industri itu super. Ya, itu industri-industri yang snack itu super. Ada satu industri yang satu company yang spesialisasinya me too strategi. Me too artinya bahasa Indonesianya saya juga. Yaitu me too strategi. Jadi strategi dia itu hanya ngelihat pasar saja, nunggu kompetitor membuat. Dia nggak mau menjadi first mover, yang pertama masuk industri, nggak mau. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar menurut dia. Jadi dibiarin aja. Kalau company A masuk ke produk tertentu, ternyata laris, dia akan bikin hal yang sama gitu. Jadi dia R&D-nya cepat sekali, jadi membuat produk yang sejenis. Nah ini bayangin, dunia industri itu segitu dinamisnya, dan bagaimana dengan prosesnya, itu kan pertanyaan seperti itu. Nah, kita masuk sini ya.
Jadi ada proses volume and variety dalam proses strategi. Variasinya kalau dia high variety, saya kasih pen. Kalau dia high, ini high variety, volumenya rendah. Volume itu artinya jumlah produksi. Dia akan menjadi proses fokus. Ya, misalnya mesin, produksi mesin, kemudian berbasis print, kemudian hospital, restoran. Nah, ini contohnya. Volumenya kecil. Restoran tuh volumenya kecil, bukan mass production. Tapi variasinya banyak sekali. Si A mau makanan menu misalnya ayam goreng, si B maunya seafood, si C maunya sayur. Kan banyak sekali ya variasinya, variasi makanan diinginkan. Tapi volumenya kecil. Sehari satu restoran mungkin maksimum 1.000 orang. Akan berbeda sama Indomie. Kalau Indomie di mana kira-kira? Atau mie instan, saya selalu sebut merek lagi. Volumenya besar atau kecil kalau mie instan? Besar. Besar. Variasinya? Sedikit. Sedikit. Berarti dia ada di volumenya besar, variasinya sedikit. Dia ada di Fokus. Di mana? Produk fokus. Produk fokus. Good. Ya, bir tuh. Ini ada bir, ada kaca, Frito Lay ini saya nggak tahu, mungkin snack ya. Ini misalnya Indomie, kemudian apalagi teh botol Sosro, Coca-Cola, kemudian misalnya Yakult, ya itu semua di sini high volume. Kemudian misalnya Pocari, biasanya mereka memakai conveyor itu ban berjalan, jadi cepat sekali produksi. Kalau high volume, high variety, ini disebut mass customization. Nah, ini ada Dell Computer ya. Dell Computer itu dulu dia menguasai pasar. Nanti saya coba cari ya. Kalau dulu saya pernah baca artikel judulnya kalau nggak salah Talking with Michael Dell. Jadi dia bicara dia menjelaskan bagaimana Dell Computer itu dulu menguasai marketnya Amerika. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan mass customization. Tapi customization-nya juga nggak ini ya, nggak 100% customization, betul-betul menginginkan mengikuti apa yang diinginkan customer, enggak. Tapi dia memberikan banyak pilihan. Kalau kamu beli laptop, kalau di sini kan sudah ada pilihan-pilihannya. Kamu nggak bisa saya mau beli laptop yang RAM-nya sekian, prosesornya ini, kemudian yang lain gitu. Kalau Dell waktu dia dia menjadi pemenang utama di Amerika ya, katakanlah market leader. Dia membuat pilihan-pilihan. Jadi kamu beli laptop itu tinggal klik aja mau yang mana. Tinggal klik aja yang mau yang mana. Ya, jadi saya mau klik RAM-nya sekian, ininya sekian gitu. Nah, jadi setelah itu buy gitu ya. Setelah buy dia kalau nggak salah dalam 7 jam dia akan merakit dan kirim. Laptop dikirim dalam 7 jam. Sudah terinstall operating systemnya, dan dia kalau dilakukan di pabriknya dia, operating system itu nginstalnya cepat banget. Bayangin dalam 7 jam. Klik 7 jam dapat sudah masuk ke pengiriman. Jadi within 1 or 2 days gitu ya, itu sudah ada kamu terima. By the way, ini ada yang mau masuk ke kita YFS. Siapa ya YFS ya? Minta di admit.
Ada yang tahu? Mungkin Yudi Firmansyah. Sion Pak, Sion Pak. Sion. Itu Sion, Pak. Ya, next time pakai nama aja ya. Karena saya kalau nggak kenal, nanti saya saya nggak approve. Nah, kemudian ada ini yang nggak dipakai nih ya. Poor strategy. Dia volumenya low, tetapi juga variety-nya low. Jadi sebenarnya dia ini nggak memberikan value added. Jadi this is not a strategy gitu ya. Nah, ada repetitive strategy. Repetitif itu apa tadi artinya bahasa Indonesianya? Pengulangan. Ini poor strategy jangan dipakai. Dia kalau poor strategy itu volumenya low, kemudian variety atau flexibility-nya low. Kalau kamu volumenya low, ngapain juga variety-nya low gitu ya? Seharusnya bisa diperbanyak. Kalau repetitif itu contohnya autos atau mobil, motorcycle, home appliances. Kenapa dia repetitif? Biasanya repetitif itu dia bikin modul-modul. Misalnya makanya sering mobil itu kan facelift, all new, misalnya all new Honda City gitu ya. Itu kan enggak, dia bilangnya all new gitu, tetapi kan not 100% new gitu. Dia punya modul-modul yang tetap dipertahankan. Misalnya kaki-kakinya tetap sama yang sebelumnya. All new Avanza gitu. Sebenarnya modul-modulnya tetap sama. Modul itu adalah bagian-bagian gitu ya. Group of spare part gitu. Misalnya ada modul AC, air conditioning, ada modul mesin, ada modul kaki-kaki mobil, ada modul dudukannya mobil, ada modul apa. Jadi dia menggunakan repetitif, ya pengulangan. Jadi ada nggak 100% modul diganti. Nah, biasanya supaya untuk kebutuhan branding, dia sebut brandnya all new Avanza, all new City gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Supaya apa? Secara branding memang kelihatan ada yang baru, tapi memang biasanya ada penambahan-penambahan. Misalnya penambahan safety, penambahan tampilan, ganti casing gitu. Itu yang dilakukan. Any questions? Jadi ada 4 ya, ini 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya, kalau McDonald, gimana dia? Proses fokus. Proses fokus? Proses Produk fokus fokus. itu berarti apa? Kan dia cepat, Pak, penyajiannya. Cepat ya, varietinya cukup banyak, volumenya bisa dikonsider low. Tetapi kalau in general, tapi kalau konteks McDonald itu dia memang memiliki independensi masing-masing ya, masing-masing negara. Kalau katakanlah rumah sakit, Proses, Pak. ya proses. Kalau apa ya? Saya Coca-Cola, Produk fokus. produk fokus. Tadi udah Bapak bilang. Oh iya, kalau HP, Mas customize tergantung, Pak. Handphonenya Ya. jenis apa nih? mungkin kalau HP itu lebih tepatnya repetitif ya. Berarti Karena- Pak, ini strategi ini kalau misalnya ada perusahaan baru merintis banyak kena ke zona ini ya, Pak? Ya kalau perusahaan baru merintis biasanya dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah misalnya pertama dia low volume dulu, high variety. Ya, jadi dia menawarkan 10 gitu ya. Nanti dia tahu nih dari 10 ini idealnya ya, saya bicara dari 10, 4 yang laku.
berkurang ya volumenya. Nah, dari 4 laku terus oke, 2 produk utama. Nah, baru dia tingkatkan marketing menjadi high volume. Bisa menjadi sini, bisa menjadi yang lain. Tapi itu semua tergantung dari bentuk company-nya apa, startup-nya apa. Kalau kamu startup-nya produk-produk yang memang mass produk, ya pada akhirnya harus mass product. Ya kayak Lemonilo itu pada akhirnya dia akan awalnya mungkin enggak. Lemonilo itu mungkin awalnya di sini. Misalnya awalnya dia low volume. Ya, low volume variety mungkin awalnya sedikit lebih banyak. Tetapi varietinya dikurangi. Volumenya ditambah, dia akan menjadi ke sini. Mungkin sekarang sudah di sini, produk fokus. Clear ya? Jadi dia akan fokus. Ingat prinsip Pareto. Apa kemarin Pareto prinsipnya? Ayo. 20, 80. Ini Pareto. Mungkin, ini dugaan saya harus confirm. Lemonilo itu mungkin tadinya high variety, low volume. Tetapi dia lihat Paretonya, mana nih variasi atau jenis yang paling laku gitu ya. Dan yang saya paling bisa produksi banyak. Oke, jadi dia kurangi variasinya menjadi sedikit saja, tetapi volumenya diperbesar. Dia mendapat suntikan dana, dia masuk ke retail market. Volumenya menjadi super besar. Jadi dia bisa jadi dari sini bergeser ke sini. Strateginya jadi berubah. Clear ya? Jadi kalau startup itu mungkin yang terbaik adalah jangan high volume dulu, karena goalnya adalah kalian mau mencari the best product for specific market. Ini semacam market validation gitu di awal-awal. Clear ya? Nah, sekarang kita discuss satu-satu. Proses volume itu biasanya facilities are organized around specific activities or processes. Jadi fasilitasnya mendekati proses. Misalnya McDonald. McDonald itu juga fasilitasnya didesain sedemikian rupa karena dia mendekati, coba kita lihat ini. Ini ya di sini ya, McDonald itu low volume, high variety. Jadi desain dapurnya McDonald itu kan sangat compact ya. Artinya semua itu dalam jangkauan gitu. Dalam jangkauan nggak lebih dari sekian langkah, kemudian nggak harus ribet naik-naik, cuma semuanya terjangkau. Ini bagian strategi proses fokus. Kemudian general purpose equipment and skill personnel. Personelnya itu skill, terlatih. Kamu sudah nonton film The Founder? The Founder ya, tentang McDonald itu ya. Ada yang sudah nonton belum? Nanti cari ya kalau belum nonton. The Founder, seingat saya judulnya The Founder. Itu tentang foundernya McDonald. Itu bagus banget, kalian harus tonton itu. Bagaimana situ sebenarnya banyak yang diajarin. Misalnya share delusion ada di situ. Kemudian ini customization proses fokus ini ada di situ. Terlihat banget bagaimana mereka mendesain environment kerjanya itu dalam jangkauan tangan dan tidak terlalu jauh. Ya, kalau kamu ke dapurnya McDonald itu kan susunannya mirip-mirip semua ya. Goreng kentangnya di sini, masukin burgernya dari sebelah sana, burgernya turun ke depan sampai kasirnya bisa ngambil burger, masukin, kemudian masukin ke bag-nya gitu.
Itu semua desainnya mirip, sama bisa mungkin dibilang. Kalaupun berbeda itu hanya karena ruangannya sedikit berbeda. Personilnya dilatih itu. Idealnya bahkan gerakan personil itu dilatih. Muter badannya itu harus dilatih seharusnya. Ya. Kemudian high degree of product flexibility, typically high cost and low equipment utilization. High cost. Tapi kalau McDonald ini agak unik, dia low cost gitu. Karena dia super efisien ya. Product flows may vary considerably, making planning and scheduling a challenge. Nah, ini untuk produk-produk yang sebenarnya yang betul-betul dia variasinya itu banyak. Ya banyak itu dalam arti dia customer-nya maunya banyak. Misalnya apa? Misalnya sebenarnya ya misalnya pembuatan tas yang customize. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Itu proses fokus. Jadi dia fokusnya pada proses. Ini contohnya. Many input, many variety. Inputnya banyak. Bahan-bahannya banyak, variasinya juga banyak. Ada repetitif. Repetitif itu artinya pengulangan. Facilities often organized as assembly lines. Jadi fasilitas itu diatur sebagai jalur perakitan. Kayak mobil itu begitu. Ada jalur perakitan. Masuk ke sini, ini adalah jalur perakitan kaki-kaki. Biasanya kaki-kaki dulu awal supaya mobilnya bisa jalan. Masuk ke sini mesin. Masuk ke sini yang lain. Masuk ke sini misalnya body. Masuk ke sini pintu. Masuk ke sini gitu ya. Nah, itu repetitif. Dia ada modul-modulnya. Cirinya adalah modul-modul. Characterized by modules with part and assembly made previously. Jadi masing-masing modul itu semua sudah dibuat masing-masing gitu. Masuk tinggal dirakit. Misalnya apa? Misalnya pesawat Boeing. Awal-awal saya jelaskan Boeing itu ada yang pintunya dari mana? Itu kan dirakit tersendiri pintunya. Sayapnya di mana dirakit di seluruh negara itu. Ada sekian negara, 10 negara mungkin. Bagian kokpitnya siapa yang merakit? Rodanya siapa yang merakit? Semuanya siapa yang merakit? Nah, itu modul ya. Itu yang disebut modul. Masing-masing sudah dirakit, baru di join. Clear ya? Modules may combine for many output option. Jadi misalnya bayangin Boeing. Boeing ada misalnya 737, Boeing apa, kaki-kakinya tetap sama atau katakanlah rodanya tetap sama. Jadi bisa jadi semua pesawatnya beda-beda, rodanya ya sama gitu. Pintunya ya sama. Supaya mereka nggak terlalu rumit. Kayak smartphone. Smartphone itu, iPhone itu mungkin screen-nya sama, cuma size-nya aja dibeda, teknologinya sama. Paling yang berkembang itu kan kameranya. Dalam kamera pun bisa jadi lensanya sama, tapi engine-nya berbeda. Engine itu misalnya software-nya berbeda. Megapiksel. Megapikselnya mungkin beda. Kalau megapiksel beda berarti yang dibedakan berarti sensornya. Ya, sensornya diperbesar. Nah, ini tapi less flexibility dan proses fokus. Karena proses fokus itu semuanya mensupport proses hingga dia bisa menciptakan apapun, kurang lebih begitu. Kalau modul-modul ini atau repetitive fokus ini dia less fleksibel, nggak terlalu fleksibel. Karena hanya berdasarkan modul yang ada. Nah, ini contohnya. Jadi raw materialnya banyak, dibuat beberapa modul, lalu modul itu dikombin satu sama lain. Ya, dikombin satu sama lain menghasilkan many outputs. Nah, ini contoh apa nih? Wah, jadi motor.
frame tube bending, frame-nya dirakit, kemudian frame building, kemudian frame machining, kemudian dicat. Dari sini masuk modul-modulnya. Ya, ini masuk. Ini semua kan masing-masing dirakit di tempat tersendiri semua nih. Ya, ini air cleaner semua itu dirakit di tempat tersendiri, masuk tinggal ganti-ganti rakit 28 kali tes. Oh, kemudian ada roller testing, coba jalan. Ini saya nggak tahu produknya apa. Dugaan saya ini Harley. Ini saya pakai slide-nya ini ya, slide bukunya ya, buku aslinya. Nah, bisa jadi nanti ini Harley jenis A gitu ya. Nah, ini Harley jenis A. Ada Harley jenis B. Jenis B itu yang beda dengan A itu cuma tangkinya misalnya, sama dudukannya. Ya, bayangin gitu ya. Sama misalnya forknya ini diganti. Supaya apa? Supaya misalnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadilah dia Harley jenis B. Tetapi sisanya ini semua ke belakang sama. Modulnya tetap sama. Clear ya? Nah, kemudian ada product focus. Facilities are organized by product. Facilities itu semua equipment dan lain-lain itu diorganize spesifik untuk satu produk. Misalnya tadi mie instan itu makanya kamu jangan mie instan deh, Tesla. Tesla, ingat nggak kamu kalau kamu baca berita Elon Musk itu frustasi dulu karena dia assembly line-nya itu tidak memenuhi target. Frustasi. Berbulan-bulan harga sahamnya itu turun, bahkan dia sempat di-kick dari CEO-nya Tesla kalau nggak salah seperti itu. Ya jadi karena dia mau produk fokus, karena mau mass gitu ya. Sekarang sudah achieve, begitu produk lainnya naik, dia mau mass, dia naik lagi saham. Gitu ya. Itu contohnya saja bagaimana facilities itu didesain untuk satu produk. Misalnya produk-produk yang masif lah ya, Coca-Cola itu tuh nggak bisa diubah-ubah itu, nggak bisa diubah-ubah. Tiba-tiba saya mau botolnya model B, nggak bisa. Itu semua sudah spesifik untuk satu produk karena mesin itu mengikuti produk. Ya, cirinya adalah mesin mengikuti produk. High volume but low variety. Variasinya ya cuma satu mungkin ya. Long continuous production run enable efficient processes. Jadi dia goalnya memang jangka panjang. Kenapa? Karena dia production-nya itu juga mahal sekali. Kalau nggak jangka panjang dia nggak capai efisiensi. Jadi production-nya itu mahal sekali, dia harus jangka panjang. Typically high fixed cost but low variable. Fixed cost itu artinya biaya yang tetap. Mesin, ya, generally less skill labor. Labornya nggak perlu skill banget. Orang labornya biasanya atau tenaga kerjanya hanya mencet tombol aja. Tapi ada beberapa labor yang memang high skill, bahkan super high skill. Ya, produk fokus ini biasanya high investment. Ada beberapa yang nggak boleh berhenti mesinnya. Yang saya jelaskan kemarin, misalnya mesin kaca. Kalau berhenti beku kacanya, harus bersihkan lagi. Ya kalau kaca. Kamu bayangin itu Krakatau Steel. Itu besi cair, berjalan, tiba-tiba berhenti di tengah. Masuk pipa, ya, membeku. Apa yang terjadi? Berbahaya sekali ya. Ganti semua itu nanti. Karena nggak bisa, besi nggak bisa, kalau sudah beku ya gimana gitu. Nah itu produk fokus tuh high investment, juga harus jangka panjang. Saya punya teman yang konsultan, dia ahli, salah satunya adalah bukan aerodynamic. Jadi dia bisa mensimulasi aliran udara.
ya mensimulasi aliran darah. Dia pernah di-hire kalau nggak salah satu pabrik semen. Pabrik semen itu ada satu tembok yang selalu rusak. Ada satu facility yang selalu rusak. Bingung. Akhirnya disimulasi, tetapi harus diperbaiki tanpa memberhentikan mesin. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau mesinnya berhenti, satu hari ruginya satu line itu 8 miliar satu hari. Satu line. Dia ada beberapa line produksi gitu. Gimana caranya? Dan mereka bilang kalau oke, kali ini kita bisa hentikan, tetapi bagaimana supaya jangan rusak-rusak lagi. Jadi ada kerusakan yang berulang. Nah, itu sangat penting di produk fokus itu memiliki expert-expert. Walaupun nggak semuanya high skill, tetapi akan ada 1-2 yang super high skill untuk memaintain supaya prosesnya ini tidak boleh terganggu. Gitu ya. Nah, ini produk fokus itu dia inputnya sedikit tapi jadinya bisa banyak. Variasi shape, size, and packaging. Inputnya itu aja. Tetapi masing-masing ini biasanya punya mesinnya sendiri. Dan ini continuous biasanya, terus-terusan. Bisa jadi 24 jam. Nah, ini contoh produk fokus juga. Steel scrap. Dari steel scrap, besi scrap ya. Scrap itu apa ya? Hancuran ya, besi yang dihancurkan masuk, kemudian dibuat jadi misalnya jadi kawat. Ini produk fokus. Mesin ini didesain hanya untuk kawat gitu. Ada yang didesain hanya untuk besi lurus batangan. Ada yang didesain untuk besi lempengan. Nah, itu produk fokus. Kerjanya 24 jam. Krakatau Steel ini contohnya. Ya, di Indonesia punya pabrik baja Krakatau Steel. Di mana Krakatau Steel lokasinya? Anyone? Ada yang tahu Krakatau Steel di mana? Pabriknya? Krakatau Semarang ya? Bukan. Di Cilegon, Cilegon. Banten. Di Cilegon. Oh, Jadi itu pabrik semen Semarang. kalau kamu mau ke Anyer, kamu akan lewatin Krakatau Steel. Ya, di Tapi situ ada kantornya di samping Semanggi, Pak. Oh iya, kalau kantor semua di Jakarta. Pabrik di mana-mana kantornya biasanya ada di Jakarta, representatif. Nah, lalu ada mass customization. Dia rapid, low cost production of goods and service to satisfy. Jadi goalnya itu mensatisfy. Dia mengcombine antara flexibility dan efisiensi. Dia mencoba tetap efisien, tetapi mencoba fleksibel. Ini rumit sekali. Dan nggak semua produk bisa seperti ini. Seperti misalnya tadi yang saya katakan, mie instan itu sulit seperti ini. Nih, ini ini tahun 70-an ya. Vehicle type itu tahun 70-an hanya ada 18. Abad 21 ada 1212. Artinya apa? Ini mau bilang bahwa dunia itu mau customize itu. Variasinya makin banyak. Bicycle itu cuma 8 tahun 70. Tahun 2000 abad 21 itu ini apa nih? Ada 211 number of choices ya, banyak pilihan. Mungkin ini akumulasi ya. iPhone mobile game apps ada 0 dulu 70 ya belum ada. Sekarang ada 1,2 juta. Website sekarang ada tahun abad 21. Ini produksinya tahun 2008 ini. 634 juta website. Kalau sekarang saya udah nggak ngerti lagi nih, udah berapa miliar mungkin.
Movie rilis tahun 70-an itu ada 267. Sekarang ada 1.500 movie per tahun. Books segini, sekarang segini. Jadi luar biasa. Artinya apa? Variasinya meningkat luar biasa. Padahal jumlah penduduknya meningkatnya berapa kali lipat kira-kira kalau dari tahun 70 ke sekarang? Bayangan kalian berapa kali lipat? Dugaan saya tahun 70-an itu Indonesia itu mungkin jumlah penduduknya di 150. Dua Ya, kali lipat. 2 kali lipat lah ya. Jumlah penduduk meningkat 2 kali lipat, tetapi keinginannya meningkat, bayangin dari 18 ke 1.200 itu berapa kali lipat? Ya berarti dia akan ada meningkat 600 kali lipat ya. 60 kali lipat. Kok 60 kali? Kalau 18 ribu setengah, iya 60%, 6 kali 60. Hampir 60 kali lipat. Jumlah penduduknya meningkatnya 2, keinginannya 60 kali lipat. Jadi ini movie, penduduknya meningkat 2 kali lipat, si keinginannya meningkat 5 kali lipat. Gitu ya. Ini aja yang nggak terlalu ekstrim nih. Books memang dasar manusia agak males kalau baca. Penduduknya meningkat 2 kali lipat, tetapi bukunya meningkat hanya berapa kali lipat? 7 kali lipat, 8 kali lipat. TV channel dari 5 ke 185. Berapa kali lipat? 28 kali lipat. Penduduknya meningkat 2 kali lipat. Artinya apa? Industri harus mengikuti itu. Harus mengikuti keinginan customer. Nah, ini agak sulit ini untuk yang mass customization. Jadi dia penggabungan sebenarnya. Ya, penggabungan. Effective scheduling teknik. Jadi menggabungkan semua, ada pakai modular teknik juga. Jadi digabungkan semua, intinya supaya dia tetap volumenya banyak, tetapi variasinya bisa banyak. Dan ini biasanya kolaborasi sana-sini. Comparison of the characteristics of 4 types. Ini comparison ya, perbandingan. Kalau dia di proses fokus, dia small, broadly skilled, instruction for each job, clear nih, harus instructionnya setiap job itu clear. High inventory. Kenapa dia high inventory? Anyone? Dalam proses fokus, kenapa high inventory? Kenapa penyimpanannya banyak? Supaya kalau ada supply lagi mau mempersiapkan cepat, Pak. Oke, good. Jadi kalau dia minta A, ada barangnya. B, ada. Sama kayak rumah sakit. Rumah sakit itu high inventory. Bayangin rumah sakit itu tidak high inventory. Mau obat A, oh saya order dulu ya obatnya ya, keburu orangnya lewat dulu. Rumah sakit itu bahkan beberapa rumah sakit menstok venom, anti venom, anti racun ular. Tapi memang itu ada yang ditugaskan pemerintah, ada yang tidak ya. Bayangin ada berapa sih orang yang kegigit ular di Jakarta misalnya. But still rumah sakit harus stok gitu. Dan anti venom itu saya nggak tahu. Tapi bisa jadi misalnya expired-nya 6 bulan atau 1 tahun. Sedangkan dia tidak boleh charge terlalu mahal karena ada government regulation. Sulit ya. Nah, jadi mendesain bagaimana itu kan sulit sekali. Ya biasanya kalau begitu itu bisa diatasi dengan interconnected.
Jadi interconnected itu bisa rumah sakit A, rumah sakit B itu connect each other. Jadi bisa kalau nggak ada di A, dia kirim gitu. Untuk obat-obat yang sifatnya tidak dibutuhkan darurat. Nah ini ya, kamu silahkan baca, pelajari bagaimana sih bedaan karakteristik masing-masing. Nah ini yang terakhir nih, service blueprint. Karena kalian banyak ini pasti service nanti. Jadi startup kalian pasti terkait sama service itu banyak sekali. Focus on the customer and provide interaction. Jadi kalau service itu ciri utamanya fokusnya ke customer, interaksinya tinggi. Define 3 level of interaction. Ada 3 level interaksi, nanti kita jelaskan. Each level has different management issue. Setiap level itu punya isu atau punya masalah yang berbeda-beda. Identifies potential failure. Nah, kita lihat. Ini contoh service blueprint. Ya, service blueprint. Ada level level 1 itu customer is in control. Artinya kendali itu ada di customer. Customer mau masuk, nggak masuk, customer mau ambil, nggak ambil, itu sepenuhnya dari customer. Level 2 itu customer interact with the service provider. Nah, ini adalah batasnya. Ya, di sini adalah batasnya. Ini adalah interaksinya. Kalau di hotel, customer ketemu dengan pemberi jasa di mana? Interaksi utamanya ada di mana? Kalau di hotel? Anyone? Kalau di hotel di mana? Customer Resepsionis ya. the resepsionis. Tapi apakah customer berinteraksi dengan misalnya plumbernya hotel? Yang benerin ledeng perpipaan hotel? Enggak. Tidak. Tidak. Ketemu sih ketemu mungkin ya. Apakah customer berinteraksi dengan tukang kebunnya? Enggak. Tidak. Nah, ini ya, bellboy, resepsionis itu ada di level ini. Tetapi plumber dan yang lain-lain itu ada di level ini, di level 3. Clear ya? Service itu ada yang didesain untuk ketemu customer. Nah, untuk yang di level 2 ini, itu harus di-training dengan sangat baik. Chef ketemu hotel nggak? Ketemu hotel, ketemu ininya nggak? Customer nggak? Enggak, Pak. Enggak. Sometimes kalau privat. Iya, ada beberapa chef itu memang for marketing purposes dia keluar. Misalnya chef-chef terkenal, sesekali dia keluar pakai pakaian chef, dia datang langsung ke customer, itu nanya ke customer, gimana masakan saya gitu. Itu sebenarnya marketing purpose ya, supaya interaksi dengan customer sesekali. Biasanya restoran mahal yang gitu. Ya kalau di balik layar nggak ada yang tahu. Kalau di restoran-restoran yang nggak mahal, bahkan yang di level 3 ini kadang-kadang dapurnya dia buka baju karena panas. Ya kalian di meja makan, wah enak banget ini gitu kan. Nggak tahu keringetnya netes apa enggak itu waktu masak. Ya. Karena saya pernah ngelihat teman saya jadi sejak saat itu berhenti makan dodol yang diproduksi massal. Karena saya dulu waktu kuliah survei ke suatu lokasi, nggak saya sebut ya, melihat bagaimana pabrik memproduksi dodol. Ternyata semuanya buka baju. Sejak itu teman saya stop. Dan dia ngaduknya itu kan begini kan. Potentially jatuh keringatnya itu ke dodol. Tapi mungkin itu yang bikin enak ya. Sejak itu teman saya stop makan dodol. Kalau saya sih cuek aja ya. Kalau kamu melihat pabrik tahu, kamu juga akan begitu melihat. Jadi kalau yang nggak tahan dengan begitu, lebih baik nggak usah ngelihat ya. Jadi udah enjoy aja tahunya, bertahun-tahun kamu makan, kamu sehat-sehat aja kok gitu ya. Pabrik tahu, ya Terasi pabrik lebih parah, Pak.
Iya, kalau terasi memang bahannya sendiri sudah kacau ya. Artinya bahan-bahan nggak jelas itu kan, semi busuk gitu. But still kalau orang suka ya mau gimana ya. Jadi kalau kita compare dengan service blueprint, itu adalah orang yang behind the scene lah. Dia, kalau saya kemarin ini unik nih, saya bicara dengan teman, dia pernah kerja berapa tahun? 5 tahun di kapal pesiar sebagai teknisi tadi. Sebagai teknisi itu yang ngurusin mesin. Jadi dia nggak nongol itu. Dibatasi betul ketemu sama customer. Nggak boleh kami itu ketemu customer. Kenapa? Karena kami ini jorok-jorok katanya. Jadi bajunya jorok, semuanya jorok. Dan mereka suatu saat masuk ke kantin karyawan, chefnya marah karena bajunya jorok. Karena kan ada oli, ada apa gitu ya. Nah itu mereka itu disembunyikan. Jadi di balik kemewahan itu selalu ada yang disembunyikan. Selalu ada yang disembunyikan. Nah, itu level 3 gitu ya, dan itu lazim gitu ya. Nah, ini adalah service blueprint. Service blueprint itu seperti kalau di ENV itu seperti customer journey. Ya. Jadi ini contohnya apa ya? At speedy loop. Saya kok nggak tahu nih. Ya. Jadi dia customer apa yang dilakukan di level 1 itu kan control itu ada di customer. Di sini ada personal greetings. Ini levelnya personal greetings. Jadi dia ketemu warm greetings nih. Jadi disambut dulu, kemudian baru ada service diagnosis. Ini dugaan saya jasa service ya. Nah, di sini kendalinya sudah di level 2 ya. Jadi dari katakanlah ini customer service masuk ke standar request, determine specific. Kemudian dia tentukan. Di sini ada perform services. Jadi service itu diberikan di sini. Shop cleanliness technology. Kemudian, nah, tapi ingat ketika dia masuk di sini di level 2, dia bisa oper lagi ke sini nih. Jadi yang melakukan ini banyak di daerah level 3. Gitu ya. Banyak di daerah level 3. Level 3 itu yang dia nggak ketahuan siapa orangnya. Customer itu bahkan nggak tahu. Clear ya? Jadi customer itu datangnya ke sini, dia hanya ketemu sama misalnya customer service-nya beri greetings, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Oke, ini interaksi, ketahuan problemnya apa, customer service oper ke sini. Nah, di sini di determine spesifik apa kebutuhannya. Setelah oper ke sini, oh ya, misalnya ini butuh untuk lakukan A, dia oper ke sini. Oper ke sini. Setelah itu dari sini sudah oke, dia oper lagi ke sini, notify. Memberitahu bahwa ini sudah nih, servisnya sudah, baru nanti customer service yang atau kasir atau siapapun yang interaksi langsung yang ngasih tahu ke si customer. Nah, ini di sini tahapannya adalah friendly close. Friendly close itu artinya menutup dengan friendly, ya. Kalau di sini personal greeting, kemudian ada service diagnosis, kemudian perform service, kemudian ditutup dengan friendly close. Ini Bu sudah kami perbaiki atau sudah kami keluhan Ibu sudah kami perbaiki, silahkan dicek kembali. Nah, itu friendly close. Clear ya? Nah, ini akan menjadi tugas kalian, tetapi tidak dikumpul minggu depan, dikumpul 2 minggu lagi. Buat service blueprint untuk apa ya? Sebentar. Service blueprint untuk amusement park, katakanlah untuk amusement park, kamu boleh pilih satu di amusement park gitu ya. Untuk amusement park itu taman bermain seperti Dufan, atau itu kalau terlalu sulit
untuk ini aja deh, sebentar saya pikir dulu. Tadinya saya mau kasih hotel, tapi saya yakin kalau hotel itu kalian browsing sudah ada semua, jadi nanti kecenderungannya kalian browsing. Ya, tinggal duplicate nanti. Nanti saya share deh ya di grup ya. Tugasnya dikumpulkan 2 minggu lagi karena minggu depan kan UTS. Oke. Nah, ini proses analisis tuh. Flowchart. Jadi flowchart itu mengidentifikasi sebenarnya dan memberikan big picture. Ya, time function mapping. Kemudian ada value stream, ada process chart yang show detail, kemudian service blueprint fokus. Jadi ini alat-alat yang digunakan untuk menilai mengevaluasi proses. Oke. Nah, ini contoh ini sekedar contoh saja ya, service process matrix. Kalau commercial bank itu dia ada di mass service, mirip sama tadi sih, degree of customization-nya itu ini degree of labor. Kalau mass service itu commercial bank. Banyak karyawan, customization-nya itu sedikit. Kan kalau perbankan itu produknya sedikit kan. Nah, ini commercial bank. Tapi ada yang private bank. Private bank itu dia karyawannya banyak, tetapi professional service-nya itu high juga. Jadi dia nggak mass. Ini contoh-contoh ya. Ada yang retailing. Kalau retailing itu dia labor-nya lumayan banyak. Kalau dia mau menjadi butik, kalau butik dia menjadi semi degree of customization-nya itu meningkat. Kamu bayangkan kalau Matahari gitu ya, atau sekarang sudah jarang sih Depstore ya. Apa aja sih Depstore itu? Matahari, kemudian ada Sogo gitu ya. Sogo itu kan bisa dikonsider sebagai retailing. Ya, yang dijual itu produk-produknya sifatnya mass. Banyak merek tertentu. Nah, kalau dia mau customization-nya semakin customized, dia menjadi semi-semi butik. Clear ya? Airlines juga begitu. Kalau dia mau mass low cost, dia menjadi less customized. Misalnya AirAsia. Degree of labor-nya juga sedikit. Tetapi dia mau menjadi airline yang full service, dia degree of customization-nya, derajat customization-nya itu meningkat, labor-nya juga jadi meningkat. Ya. Jadi ini contoh-contoh pergerakan-pergerakannya. Ya, misalnya nah ini sekarang nih dari retailing dia mau ke warehouse and catalog stores. Katakanlah online. Online kalau dari retailing turun lagi degree of labor-nya kan jadi sangat sedikit. Tapi customization-nya juga makin kecil karena ini semuanya ditentukan oleh customer yang klik, nggak ada ngobrolnya gitu ya, nggak ada coba-coba, langsung saja. Ya ini strategi-strategi. Kamu kalau mau buat startup kamu bisa. Saya ini mau di mana sih? Mau bergesernya gimana? Misalnya tahun awal saya mau di sini, tahun ke depan saya mau sini. Contoh gini, saya quite amazed dengan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan baru-baru ini dapat injection sekian triliun. Saya lupa berapa jumlahnya. Sekian triliun. Ternyata apa yang dia lakukan dengan investment itu? Anyone? Ada yang notice nggak? IPO. Apa? Ada yang notice apa yang dilakukan Kopi Kenangan? Buat produk kopi botolan. Exactly. Saya kaget waktu saya ke minimarket, Kopi Kenangan bikin produk botolan.
ternyata investment dia itu untuk itu. Nah, itu degree of customization-nya menurun apa meningkat? Menurun itu bukan dalam arti ini ya, bukan dalam arti negatif ya. Dia menjadi less customized atau more customized kalau begitu. More customized. Enggak dong. Kalau dia botolan berarti dia enggak Ya pabrik ya. pabrik, dia tidak menyesuaikan keinginan customer. Kalau dia di store-nya kopi kenangan kan kita masih bisa bilang gulanya kurangin dikit ya. Ininya begini ya, esnya dikurangin ya. Ini gitu. Jadi dia more customized gitu. Sedangkan kalau udah botolan ya udah dia menjadi less customized dan dia menjadi mass production. Itu keuntungan dia berkurang per botolnya, tetapi volumenya bertambah. Dan dia investasinya triliunan itu. Luar biasa ya. Belum tentu triliunan untuk itu semua, tapi at least dia mendapatkan investment triliunan. Kopi kenangan. Kamu notice gak tuh? Ya, jadi gitu cara strategi. Itu salah satu strategi bagaimana dia menjadi scale up dengan bukan bergeser ya, menambahkan lini menurut saya, menambahkan lini bisnis yang sifatnya mass, yang tadinya dia less mass, tidak terlalu mass, sekarang menjadi mass. Yang tadinya mungkin dugaan saya profit marginnya per unit itu tinggi menjadi tidak terlalu tinggi, tetapi volume penjualannya luar biasa besar. Clear ya? 1,3 triliun, Pak. 1,3 triliun ya, tapi belum tentu itu semua untuk bikin pabrik. Dugaan saya nggak akan sampai segitu, kalaupun bikin pabrik paling puluhan miliar atau ratusan miliar. But still itu great leap menurut saya, lompatan besar. Ya, Starbucks saja sampai sekarang belum bikin itu. Dulu pernah bikin Starbucks. Sampai sekarang masih ya yang pakai botol kaca itu ya. Tapi tidak se-mass itu. Hanya di Starbucks outlet aja, Pak. Aja Starbucks. Beberapa supermarket juga ada saya lihat. Tapi terbatas lah ya. Yang kaca. Itu pun dugaan saya yang membuat ya outletnya Starbucks itu. Dia buat sendiri, dia tuang sendiri, tutup. Kalau ini benar-benar mass. Saya nggak tahu apakah mereka membangun pabrik sendiri atau dia sifatnya hire atau sewa pabrik. Ya, sekarang itu sewa pabrik itu sangat dimungkinkan. Kamu mau membuat sabun batangan, nggak perlu punya pabrik, sewa aja pabriknya. Membuat minuman kaleng, nggak perlu beli pabrik, bikin pabrik, sewa saja. Nah, ini cirinya. Mass service and professional service. Labor involvement is high. Selection and training highly important. Kenapa? Karena dia ada professional service. Contohnya apa? Contohnya asuransi. Asuransi itu dia mass, tapi dia juga personalized. Karena dia butuh personal touch ya. Focus on human resources, personalized services. Service factory automation. Kalau ini factory dia automation and standarisasi, low labor intensity. Jadi labornya itu enggak terlalu intensitas untuk ke human-nya itu agak tidak setinggi yang services. Tight control. Goal-nya adalah semuanya dikendalikan pakai aturan. Nah, ini contoh-contoh teknik dan ya ada teknik-teknik untuk mengimprove service productivity, ada self service, ada customization, nih customizing at delivery, ada restricting offering ya, ini contoh-contohnya. Ini ada limited menu, jadi dia melarang, melarang atau menu ini nggak ada.
offering ini nggak ada gitu. Dia menunya terbatas saja. Dia fokus. Kalau postponement itu customizing at delivery. Contohnya apa? Customizing fans at delivery rather than at production. Jadi dia customization-nya waktu delivery-nya. Ini contoh-contohnya. Bagaimana improve service productivity? Ada layout, ada human resources. Layout itu di restoran, dining experience-nya dikasih. Kalau bank itu lebih comfort dan sebagainya. Kalau human resources mostly training. Ada cross train worker. Cross train itu saling tidak hanya di training di bidangnya saja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. Jangan lupa minggu depan jam 8 kita UTS. Hanya, saya ulangi sekali lagi, hanya dikumpulkan di Edmodo, tidak yang lain. Kalau kamu kumpulkan by email, tidak saya baca. You have to follow the rules. Clear ya? Hanya dikirim dalam format PDF, kemudian tidak dalam bentuk link. Jangan nanti di Edmodo, Pak, ini materinya ada di link ini, itu tidak boleh. Clear ya? Blueprint-nya itu tentang Minggu apa, Pak? depannya lagi. Nanti Oke. saya kasih di grup ya. Saya lagi pikirin ini supaya nggak mengencourage kalian. Saya super encourage kalian untuk mengerjakan itu. Dufan aja, Pak. Kamu udah dapet ya di internet. Ini kita apa? Oke. Oke ya, I think that's all for today. Terima kasih. Saya end meeting ya. Ini nanti saya upload.